Oke, kita berjumpa lagi di pelajaran IPA. Sebelum belajar seperti biasa silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa Biar kelasnya itu berjalan dengan baik dan kompak, lebih kompak lagi. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti tujuannya untuk apa? Keyakinan kelas itu agar kelasnya semakin kompak, tertib. Kemudian kita juga bisa mengenal yang namanya atau memahami yang namanya budaya positif, disiplin positif. Kalau kalian sama guru atau sama teman tidak saling menghormati, gimana rasanya? Enak nggak? Kalau kelasnya tidak kompak dalam kebersihan, gimana? Nggak enak ya. Makanya untuk biar kelasnya lebih kompak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, apa saja dimensinya? Ada dimensi kebersihan, berarti nanti berkaitan dengan kebersihan. Misalkan apa? Tiket, ya. Tapi gunakan kalimatnya kalimat positif. Tidak boleh menggunakan jangan. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalkan kalau aturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Ya, tapi diganti kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Beda nggak maknanya? Beda. Lebih halus yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan gunakan kalimat jangan dan tidak. Gunakan kalimat yang lebih sopan, lebih positif. Ya, nanti ada dimensi untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada dimensi dari disiplin. Disiplin itu apa? Adalah dimulai dari berpakaian. Disiplin tepat waktu. Misalkan berangkatnya masuk sekolahnya tidak tepat waktu atau terlambat. Disiplin tidak? Tidak. Berarti kita harus apa? Datang jangan menggunakan kalimat tidak ya. Berarti itu disiplin. Kemudian ada lagi dimensi respect. Tahu respect? Apa itu respect? Respect itu apa? Menghargai, menghormati. Berarti jangan menggunakan kalimat tidak boleh membuli, tapi dengan kalimat saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Gunakan seperti itu ya. Kemudian ada lagi tentang ya, tugas atau pembelajaran di kelas. Misalkan tugas itu apa? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian pembelajaran di kelas. Bagaimana? Kalau belajar di kelas itu harus apa? Mendengarkan guru menjelaskan. Mendengarkan kemudian apa lagi di kelas? Ketika pembelajaran tidak berisik. Tuh, kalimat tidaknya diganti. Berarti dengan cara apa? Guru yang sedang berbicara di depan. Menghargai guru. Oke, hebat. Ada lagi? Tidak mau ngobrol. Nah, tidaknya tuh diganti. Jadinya apa? Mengurangi bercanda. boleh ya. Oke, kemudian ada lagi kebersihan di kelas. Kalian harus apa? Melaksanakan tiket sesuai. Ada lagi bergotong royong. Betul. Kemudian apa lagi? Kerjasama. Kerjasamanya dalam hal apa? Dalam hal kebersihan di kelas. Ada lagi budaya 5S. Masih ingat 5S? Apa aja? Senyum,
Menyapa seluruh warga di Bu, gimana kalau kitanya nggak kenal? Siapa saya Bu? Dia cukup senyum. Ya, dia bisa dibalas senyum juga, yang penting kita senyum. Senyum itu adalah salah satu ibadah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi ya. Kita bagi. Nanti baris pertama itu dimensinya kedisiplinan. Korek. Ya. Kemudian yang kedua, respect, ya, yang berkaitan dengan menghargai, menyayangi, ya, itu respect. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas di pembelajaran kelas, bagaimana harus apa. Dan yang terakhir ini kebersihan dan budaya 5S. Ya. Oke, perhatikan nanti Ibu bagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis. Ini dua orang satu kertas. Tulis dalam keadaan begini. Ini kan ada kertasnya nih, jangan begini, tapi begini nih, udah ada tandanya, ya. Seperti ini, kalian tulis yang disepakati bersama dengan teman itu seperti apa tentang kelas, ya, keyakinan kelas. Nanti kalau sudah kita tempel di belakang. Bisa dipahami? Bisa. Tulisannya yang unik ya, bagus. Kalau pakai pulpen tulisannya yang besar. Silakan. Ini ya. Boleh divariasi, boleh pakai pulpen warna-warni. Dikasih variasi bunga-bunga, bintang-bintang juga boleh. Nanti di bagian bawah tulis nama pembuatnya. Ya, kan? Bisa dan iya. Ya. Silakan. Kemudian berseragam, itu berseragam berkaitan kedisiplinan enggak? Ya, misalkan menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, itu menggunakan seragam. Boleh tentang kedisiplinan tepat waktu. Ya. Satu aja.
Yang kedua, bergotong royong dalam hal kebersihan. Nanti kalau ada yang nggak bergotong royong gimana? Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Temannya atau tempatnya? Kemudian kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Sepakat? Membawa buku mapel sesuai mata pelajaran. Oke. Menghargai guru yang sedang menjelaskan. Sepakat? Saling menghargai antar sesama. Sepakat tidak? Oke. Menghargai satu sama lain, menghargai dan menyayangi teman. Tidak ada pembuli. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Boleh. Oke, perhatikan ini ada lagi. Datang tepat waktu. Ya, tidak boleh kan? Pakailah seragam sesuai aturan sekolah. Ya, sudah ada jadwalnya ya. Hari Senin, Selasa, jangan sampai salah kostum. Kemudian datang untuk pembelajaran di sekolah tepat waktu. Seragam lengkap. Oke. Pakailah seragam lengkap. Sudah tadi sudah semua sepakat kita membuat keyakinan kelas ini. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga bisa diterapkan ya. Karena itu salah satu wujud kedisiplinan kita, wujud dari budaya positif di sekolah, khususnya di kelas 8. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hebat sudah membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8E. Berikut testimoni dari kami. Kelas ini membantu saya dan teman-teman untuk belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Hal baru yang saya dapatkan saat melakukan keyakinan kelas adalah saya dapat memahami pentingnya disiplin positif di lingkungan kelas. Keyakinan kelas ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas. Hal ini membuat saya nyaman dan aman saat belajar di kelas. Keyakinan kelas ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas tetap nyaman dan kondusif. Dengan adanya keyakinan kelas akan membantu saya dan teman-teman saya untuk mengembangkan rasa disiplin diri untuk selalu mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.